Tahap atau teknis kerja Western blotting ini yaitu mendeteksi protein spesifik pada sampel jaringan dari suatu ekstraksi yang berikatan dengan antibodi. Lalu, membran template. Ada membran template yang digunakan untuk sebagai tempat pelekatnya protein. Kenapa membran template digunakan sebagai pelekat? Karena yang pertama mudah dimanipulasi, yang kedua mengurangi lama inkubasi dan pencucian, yang ketiga hasil transfer dapat dibagi lagi setelah digunakan, dan yang keempat ada bila dapat disimpan, blot dapat disimpan sampai 1 bulan. Blot sesuai berbagai prosedur yang dideteksi. Cara kerja dari Western blot atau Western blotting. Yang pertama, pada tahap pertama yaitu elektroforesis. Apa sih elektroforesis? Elektroforesis yaitu pemisahan protein berdasarkan ukuran molekul dalam suatu tegangan listrik. Pada tahap ini, protein yang digunakan dipisahkan dari sampel secara elektroforesis. Biasanya, sampel yang mengandung protein dicampur dengan SDS. SDS itu apa? SDS yaitu suatu deterjen yang memiliki muatan negatif. Muatan negatif SDS mengganggu kestabilan protein, sehingga protein mengalami denaturasi. Suatu protein multimer akan terurai menjadi monomer penyusunnya. Akibatnya, protein-protein yang ada dalam sampel membentuk suatu rantai polipeptida yang lurus. Semakin berat molekul suatu protein, maka rantai polipeptida tersebut semakin panjang. Setelah dialiri listrik, selama beberapa waktu, masing-masing protein akan terpisah berdasarkan ukuran molekulnya. Pada tahap kedua ini digunakan 2 metode. Yang pertama, blotting semi kering. Blotting semi kering menggunakan kertas saring yang dibasahi dengan buffer transfer. Kertas saring diletakkan di antara gel poliakrilamid dan gel transfer selama 10-30 menit dengan arus listrik. Yang kedua, blotting basah. Tidak menggunakan kertas saring di antara gel poliakrilamid dan gel transfer, tetapi kedua gel tersebut diimpitkan dan direndam dalam buffer transfer selama 45 menit hingga 1 malam. Gel transfer yang digunakan yang pertama, nitroselulosa dan nilon. Tahapan yang ketiga merupakan deteksi protein yang telah dipindahkan ke membran transfer. Deteksi protein tersebut memanfaatkan interaksi antara antigen dan antibodi yang spesifik. Variasi metode-metode tersebut terutama terletak pada penggunaan antibodi primer dan antibodi sekunder serta penggunaan molekul penanda. Berdasarkan penggunaan antibodi primer dan antibodi sekunder, ada 2 metode deteksi, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung menggunakan antibodi primer yang telah terkonjugasi dengan molekul marker, sedangkan metode tidak langsung menggunakan antibodi primer dan antibodi sekunder. Antibodi primer berfungsi mengikat protein target, sedangkan antibodi sekunder berfungsi mengikat antibodi primer dan terkonjugasi dengan molekul penanda. Selanjutnya, manfaat dalam pemeriksaan darah atau imunologi serologi. Adapun manfaat secara umum dari analisis Western blot antara lain yang pertama untuk mengidentifikasi dan memposisikan protein berdasarkan kemampuannya untuk berkaitan dengan antibodi yang spesifik. Yang kedua, dapat memberikan informasi tentang ukuran dari protein. Berdasarkan penguraian aplikasi Western blot, salah satu manfaat yang telah diperoleh dari analisis Western blot ini yaitu konstruksi antibodi anti-ERF3 dilakukan meskipun antibodi belum terkarakterisasi dengan baik, sehingga dilakukanlah analisis Western blot dengan cara mengukur tingkat spesifitas antibodi ERF3 terhadap protein ERF3. Ada keuntungan menggunakan teknik blot.
Ada 5 keuntungan menggunakan teknik Bolt. Yang pertama yaitu akses yang lebih besar kepada molekul yang telah terikat ke permukaan membran dibandingkan molekul yang masih berada di dalam gel atau matriks. Lalu yang kedua, reagen yang dibutuhkan lebih sedikit. Yang ketiga, waktu untuk melakukan staining dan destaining inkubasi, mencuci, dan lain-lain juga lebih singkat. Keempat, pola yang terbentuk dapat dikeringkan dan disimpan berbulan-bulan sebelum dianalisis. Dan yang terakhir, dapat dibuat banyak replika pola tersebut untuk memungkinkan banyaknya metode analisis yang dipakai. Contoh aplikasi dari Western blot. Teknik Western blot telah banyak dikembangkan dalam berbagai penelitian. Salah satunya pada penelitian mengenai spesifitas dan sensitivitas antibodi anti-IRF3 Triglysaccharomyces cerevisidae. Protein IRF3 merupakan salah satu protein yang berperan penting dalam proses terminasi translasi. Protein ini bersama-sama dengan IRF1 saling berinteraksi membentuk kompleks rilis vektor dalam memediasi pelepasan rantai polipeptida dari ribosom. Untuk memahami mekanisme terminasi translasi dengan sistem eukariot, dilakukan evaluasi struktur fungsi IRF1 yang dilanjutkan dengan studi in vitro IRF1 mutan dengan IRF3. Namun, demikian hasil deteksi dengan studi interaksi in vitro sulit untuk terdeteksi secara kualitatif. Untuk mengkuantifikasi pita-pita IRF3 hasil studi interaksi in vitro diperlukan antibodi anti-IRF3. Kesimpulan diantaranya pengertian Western blot itu sendiri yaitu proses pemindahan protein dari gel hasil elektroforesis ke membran yang digunakan untuk mendeteksi protein tentunya yang berikatan dengan antibodi. Dan yang kedua ada prinsip kerjanya. Prinsip kerja dari Western blot itu tentunya mendeteksi protein pada sampel jaringan yang berikatan dengan antibodi yang disebutkan di awal tadi yang di pengertian. Dan yang selanjutnya ada langkah kerja dari Western blot ini. Pertama ada tahap elektroforesis, kedua ada tahap elektrotransfer, dan yang ketiga ada tahap deteksi. Dan yang selanjutnya ada manfaat dari Western blot. Manfaatnya tentunya yang pertama itu mendeteksi protein pada sampel jaringan, yang kedua ada dapat memberikan informasi tentang ukuran protein tersebut. Itu yang manfaatnya. Dan yang terakhir aplikasinya dari Western blot ini mengenai sensitivitas atau spesifitas antibodi ragi dari bakteri Saccharomyces cerevisidae.